Pengertian dari geostrategi atau ketahanan nasional. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografis Indonesia untuk menentukan kebijakan dan tujuan, serta sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pengertian ketahanan nasional sendiri adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan dan kekuatan sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Asas ketahanan Republik Indonesia terdiri dari 4 asas. Asas yang pertama, kesejahteraan dan ketahanan nasional. Kesejahteraan dan keamanan nasional adalah bernilai instrik dan bernilai mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama kehidupan nasional. Asas yang kedua, komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan Indonesia. Yang asas ketiga, asas wawas diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Untuk itu diperlukan sikap wawas diri ke dalam dan wawas diri keluar. Asas yang keempat adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab pada kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nasional Republik Indonesia memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama adalah mandiri. Ketahanan nasional Indonesia percaya dan mampu pada kekuatan sendiri. Kemandirian merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat yang kedua adalah dinamis. Ketahanan nasional Indonesia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi suatu negara. Yang ketiga, sifat wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berkelanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan negara. Dan sifat yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis. Tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik, tapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, saling menguntungkan, dan menghargai sesama negara. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia dikembangkan oleh Lamhanas dan berisi daya keuletan, tenacity, dan daya tahan, resistance atau resilience. Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam Trigatra dan Pancagatra. Oleh sebab itu, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia disebut juga sebagai konsep Astagrata. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah yang disebut Trigatra dan aspek sosial yang disebut Pancagatra. Unsur Trigatra. Yang pertama, gatra geografi negara. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Kondisi geografi Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau yang berada di dalamnya. Sedangkan posisinya terletak di posisi silang dunia, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, dan berada di daerah khatulistiwa. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan gugusan Kepulauan Sunda Besar. Menurut bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah berikut. Yang pertama, dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Pembagian bentang alam di atas juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna alam. Flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan, yaitu alam flora bagian timur, alam flora bagian barat, dan alam flora bagian tengah. Alam fauna Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu fauna daerah Indonesia bagian timur,
fauna daerah Indonesia bagian barat, dan fauna daerah Indonesia bagian tengah. Geografi Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Di selatan berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Lautan Hindia. Di bagian barat berbatasan dengan India dan Lautan Hindia. Di timur berbatasan dengan Papua, New Guinea, dan Lautan Pasifik. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber daya dan potensi alam yang terdapat di Gantara, permukaan bumi, termasuk laut, perairan, dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa, atau di Gantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya dibedakan ke dalam 3 golongan, yakni kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui dan yang tetap. Dan yang ketiga, ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting di dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi masalah penduduk antara lain faktor jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia, baik dalam memberikan gambaran masyarakat yang dicita-citakan maupun dalam melandasi, memotivasi, mendorong, dan membimbing pencapaiannya. Keputusan Pancasila sebagai sistem nilai dan konsep dasar yang bersifat final bagi bangsa dan negara Indonesia setelah melalui proses perenungan, penggalian, dan hasil perumusan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia di dalam sidang BPU PKI, bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun telah berkembang di bumi Indonesia. Yang kedua, gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian politik negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Sistem politik negara Indonesia pada gatra politik dikelompokkan ke dalam 2 bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri dibina untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik dalam negeri dijalankan untuk menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsur politik dalam negeri meliputi struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Politik luar negeri dibina untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem politik negara Indonesia menetapkan bahwa politik luar negeri Indonesia sebagai bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan sarana mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Garis politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam arti tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sedangkan aktif berarti peran Indonesia dalam percaturan atau menyiasati politik internasional tidak bersifat reaktif, sebaliknya tidak menjadi objek percaturan internasional. Yang ketiga, gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sistem perekonomian Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 5 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksud perekonomian disusun sebagai usaha bersama adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan adalah koperasi. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Negara berkewajiban untuk memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah mereka masing-masing. Di era globalisasi ini, negara Indonesia berusaha untuk terbuka terhadap perkembangan sistem perekonomian dunia. Keterbukaan negara Indonesia diartikan sebagai upaya integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global, khususnya untuk menjadi bagian integral dari sistem pasar internasional. Yang keempat, gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu 1. Struktur sosial, 2. Pengawasan sosial, 3. Relasi sosial, 4. Standar sosial. Oleh karena itu, istilah sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun istilah budaya pada hakikatnya adalah sistem nilai sebagai hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Dan yang terakhir, gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Pertahanan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegritas dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Pertahanan keamanan NKRI bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman dari dalam negeri demi tercapainya tujuan nasional. Secara geografis, Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11,08 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141,45 derajat bujur timur. Di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia itu sangat strategis dan terbuka, serta mengandung potensi sumber kekayaan alam. Selain kekayaan alam, Indonesia juga dianugerahi kebudayaan, agama, suku, bahasa daerah yang beragam. Hal ini tentu menjadi peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Namun, letak geografis yang menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara juga rentan akibat dampak perkembangan lingkungan yang strategis, serta dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan negara. Sebelumnya, ketahanan itu berbeda dengan pertahanan. Ketahanan didefinisikan sebagai keadaan dinamis suatu bangsa, termasuk keuletan dan ketangguhan, mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, serta kemampuannya mencapai tujuan nasional. Sedangkan pertahanan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan melalui angkatan bersenjata yang kuat dan memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi. Jadi, dalam rangka membangun ketahanan bangsa Indonesia, penguasaan, pengembangan, dan penggunaan teknologi merupakan cara untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Namun, sektor pertahanan dan keamanan harus mengantisipasi perkembangan teknologi digital
yang berdampak signifikan pada sistem keamanan siber dan teknologi pertahanan. Selain penguasaan teknologi, sektor pertahanan dan keamanan negara juga memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas, dan semangat untuk menciptakan kekuatan militer yang efektif bagi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Contohnya adalah gangguan masalah perbatasan dengan negara tetangga, seperti masalah wilayah Ambalat di Laut Sulawesi yang diklaim oleh Malaysia, serta wilayah berbatasan teritorial lainnya. Dari perspektif ketahanan nasional, pertahanan negara Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan dinamika kondisi terkait pendekatan Astagrata. Pendekatan Astagrata meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial. Dalam aspek alamiah atau Trigatra meliputi kondisi geografis negara, kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan dalam aspek sosial atau Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Jadi kesemua aspek tersebut secara utuh membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, ketahanan nasional menitik beratkan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan yang serasi, selaras, dan seimbang. Hal tersebut mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara kondisi ketahanan nasional dengan pertahanan negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan seluruh aspek Astagrata dalam pembangunan pertahanan negara akan menentukan kualitas pertahanan negara baik di masa damai maupun di masa perang. Kualitas pertahanan negara akan berbanding lurus dengan keadaan ketahanan nasional. Artinya, setiap perubahan ketahanan nasional bangsa secara otomatis akan mempengaruhi kualitas pertahanan negara. Selanjutnya, hubungan Trigatra dan Pancagrata untuk ketahanan nasional Indonesia. Antara Trigatra dan Pancagatra itu terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi atau hubungan dan interdependensi atau saling ketergantungan. Artinya bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi yang dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. Kelemahan di salah satu gatra itu dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan ketertarikan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Ancaman. Pengertian ancaman sendiri terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di era globalisasi ini, kualitas ancaman semakin meluas dan melampaui wilayah internal negara.
Hubungan ketergantungan dalam sistem global menimbulkan erosi kedaulatan negara. Pemanfaatan teknologi dan informasi memungkinkan potensi ancaman semakin menyebar. Ancaman dalam negeri. Potensi ancaman yang dihadapi Indonesia antara lain yaitu yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Yang kedua, kerusuhan massa akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. Yang kelima, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu militer dan juga non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer yaitu memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, teknologi, serta informasi keselamatan umum. Berikut adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk militer. Agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap satu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, serta membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. Pelanggaran wilayah adalah ancaman militer yang dapat dilakukan menggunakan pesawat dan juga kapal. Umumnya, wilayah terbuka kerap jadi sasaran untuk diduduki oleh negara lain. Spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusakkan sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Aksi teror bersenjata. Aksi terorisme telah menjadi musuh besar bagi semua orang di seluruh dunia. Karena hal ini jelas sangat melanggar peri kemanusiaan. Terjadinya aksi teror bersenjata dapat menimbulkan banyak korban, serta menebarkan rasa trauma dan juga ketakutan yang mendalam. Gerakan separatis. Gerakan separatis merupakan salah satu ancaman terhadap integrasi nasional, karena gerakan tersebut merupakan gerakan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari negara asalnya dan membentuk negara merdeka. Perang cyber. Perang cyber sama bahayanya dengan senjata kinetik sehingga menganggap perkembangan dunia cyber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan juga keamanan nasional. Dimensi cyber dihuni hampir 2/3 dari aspek kehidupan manusia modern, sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya. Berikut bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik. Ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi dua, yakni internal serta eksternal. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas.
Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ancaman yang berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Implementasi ketahanan nasional dapat diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa, sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati dunia guna menjadikan bangsa yang berdaya saing. Maka, bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, serta akuntabel. Beberapa permasalahan besar ialah masalah politik yang terkait dengan kesiapan masalah menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi serta otonomi, sistem partai politik, serta birokrasi. Permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya tinggi dengan adanya pungutan liar, kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani. Pada bidang sosial budaya adalah rentannya klaim-klaim budaya yang berasal dari negara tetangga. Yang pertama adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pada bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran sesuai Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Dalam menghadapi globalisasi, dibutuhkan peningkatan kompetensi diplomat sebagai perunding internasional. Di samping itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan oleh ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menuntaskan konflik tersebut. Yang kedua adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Hal ini harus benar-benar dipahami dan berdasarkan aspek keadilan, profesionalitas para penegak hukum harus diperhatikan secara adil, dan juga meningkatkan kesadaran HAM, serta masalah yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi. Dan yang ketiga adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam ataupun luar, yang langsung dan tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan, serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi pada berbagai hal, termasuk agama, yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial serta kesehatan bagi seluruh rakyat. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum